Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-13. Yang mana pertemuan ke-13 ini pertemuan terakhir sebelum libur. Tapi nanti di pertemuan terakhir masih ada, untuk pertemuan 14 masih ada di 8 Juni ya, berarti perkuliahan ini akan libur gitu ya, untuk perkuliahan mulai tanggal 17 Mei sampai 6 Juni 2020 gitu. Jadi perkuliahan kembali akan dilakukan nanti tanggal 8 Juni. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai polimorfisme. Nah, di sini untuk polimorfisme adalah suatu kemampuan untuk meminta objek yang berbeda untuk melaksanakan tugas yang sama gitu. Atau bisa disebut dengan proses kebanyakrupaan gitu. Jadi artinya gini, kita dapat mengimplementasikan suatu hal yang berbeda melalui satu cara yang sama. Nah, ini untuk mengetahui hal seperti ini kita bisa begini nih. Coba kita perhatikan misalkan suatu objek, misalnya penyanyi gitu ya. Misalkan penyanyi. Nah, jadi sebagai contoh terdapat 5 orang penyanyi. Nah, kalau di dalam pemrograman jadi dianggap sebagai 5 buah objek. Nah, kemudian kelimanya itu kita perintahkan untuk bernyanyi. Nah, maka hasil atau implementasinya tentu akan berbeda sesuai dengan karakteristik suaranya masing-masing penyanyi tersebut. Nah, dalam OOP atau Object Oriented Programming, nah hal ini biasanya disebut dengan istilah polimorfisme. Tuh. Nah, jadi kita dapat membuat beberapa objek berdasarkan satu kelas sebagai blueprintnya. Jadi kita bisa meminta objek-objek tersebut untuk melaksanakan tugas yang sama. Gitu. Nah, polimorfisme merupakan ciri dari OOP. Itu yang ciri utama, ciri yang keempat. Jadi setelah abstraksi, nah ada polimorfisme. Nah, pembungkusan atau pengkapsulan dan pewarisan atau pada di sini di dalam OOP ya. Nah, pada bagian ini kita membahas polimorfisme dan pengimplementasiannya. Nah, sebelum kita membahas mengenai polimorfisme, jadi kita harus mempelajari fungsi virtual gitu. Nah, untuk fungsi virtual adalah fungsi yang mendukung adalah polymorphic function. Jadi artinya fungsi tersebut dapat didefinisikan ulang pada kelas-kelas turunannya. Nah, jadi fungsi virtual ini biasanya terdapat pada kelas-kelas dasar. Nah, walaupun demikian, jadi kita juga dapat mendeklarasikan fungsi virtual pada kelas-kelas turunan. Jadi pada kelas-kelas turunan yang akan dijadikan sebagai kelas dasar bagi kelas-kelas lainnya. Nah, dalam C++ untuk mendefinisikan fungsi sebagai fungsi virtual ialah dengan menggunakan kata kunci virtual. Itu yaitu dengan menempatkannya di depan pendeklarasian fungsi tersebut. Nah, untuk pendefinisian fungsi virtual, jadi untuk pendefinisian fungsi virtual itu
yang terdapat pada kelas dasar biasanya tidak begitu berarti. Jadi artinya kode-kode yang terdapat di dalamnya masih bersifat general atau umum itu. Nah, selanjutnya setiap kelas turunan akan mendefinisikan ulang fungsi virtual dengan mengisikan perintah-perintah yang sudah spesifik sesuai dengan kebutuhan dari kelas turunan tersebut. Itu. Nah, kemudian ada setelah fungsi virtual ada lagi override. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi virtual itu dapat didefinisikan ulang pada kelas turunannya. Jadi hal ini memungkinkan untuk terjadi proses pembaharuan dari definisi suatu fungsi. Nah, dalam OOP proses pembaharuan tersebut disebut dengan istilah override. Itu. Nah, kemudian mungkin kita bertanya-tanya, jadi apa sih perbedaan override dan overload? Itu. Jadi terdapat kemiripan istilah antara override dan overload. Nah, jadi kita tidak perlu bingung karena keduanya memang dua hal yang sangat berbeda gitu. Pada proses override kita tidak dapat mengubah parameter fungsi yang didefinisikan sebagai fungsi virtual yang terdapat pada kelas induk. Nah, baik itu tipe data ataupun jumlah dari parameter tersebut. Sedangkan overload adalah pembuatan fungsi-fungsi dengan nama yang sama tetapi jumlah parameter dari fungsi tersebut berbeda. Nah, jadi dengan demikian override bukanlah overload. Itu. Nah, untuk contoh-contohnya nanti atau tutorialnya atau prakteknya nanti akan saya kirim melalui Edmodo gitu ya. Nanti dikerjakan dikirim disubmit di tugas pertemuan 13 gitu ya. Nanti tutorialnya saya kirim di Edmodo gitu ya. Nah, kemudian ada fungsi virtual murni atau pure virtual function. Nah, jadi setelah kita tahu fungsi virtual, jadi pada bagian pembahasan ini kita akan mengenai fungsi virtual murni atau lebih dikenal dengan pure virtual function. Nah, jadi yang dimaksud dengan fungsi virtual murni adalah fungsi yang murni tidak mempunyai definisi atau implementasi. Artinya fungsi tersebut hanya berupa deklarasi dan baru akan didefinisikan pada kelas turunannya. Nah, dalam C++ untuk menyatakan fungsi sebagai fungsi virtual murni adalah dengan cara mengisikan nilai 0 ke dalam fungsi tersebut pada saat deklarasikan. Jadi pada saat dideklarasikan. Ya. Nah, kemudian ada virtual destructor. Nah, dalam C++ virtual destructor merupakan bahasa yang mendukung adanya virtual destructor pada sebuah kelas. Jadi hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya memory leak. Ya, apabila kita mempunyai sebuah pointer yang bertipe kelas induk dan pointer tersebut ditujukan ke kelas turunan, maka saat kita menghapus pointer tersebut, yang akan dihapus dari memori hanyalah objek induknya saja, sedangkan objek turunannya sebenarnya masih terdapat di dalam memori. Nah, kita tentu tidak menginginkan hal ini terjadi gitu. Nah, kemudian ada kelas abstrak. Nah, untuk kelas abstrak adalah sebuah kelas yang mempunyai fungsi virtual murni. Jadi di dalamnya ada fungsi virtual murni.
baik 1 maupun lebih gitu. Maka dari itu kita tidak diizinkan untuk melakukan instansiasi terhadap kelas abstrak. Nah, sebenarnya pada program-program abstrak gitu ya, secara tidak langsung kita sudah membuat kelas abstrak. Namun kita akan melanjutkan ke ini, ke polimorfisme ya, ke pembahasan. Nah, setelah membahas sekarang setelah membahas yang tadi ya di penjelasan sebelumnya, kita akan melanjut ke polimorfisme. Nah, polimorfisme itu merupakan salah satu ciri utama dari OOP. Jadi secara definisi, polimorfisme dapat diartikan sebagai kemampuan mengungkap suatu hal yang berbeda melalui suatu cara. Jadi dia mengungkap suatu hal yang berbeda melalui satu cara. Jadi caranya yang sama. Jadi untuk mengetahui konsep tersebut, kita nanti akan mempelajari tutorialnya ya, saya kirim ya tutorialnya langsung di Edmodo. Ya, mungkin sampai di sini penjelasan untuk hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, walaupun belum waktunya, tapi karena kita akan libur, jadi sebelum libur Idul Fitri saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan nanti yang akan merayakan Idul Fitri, selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai di sini pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Dan yang tugas kelompok untuk minggu ini, kelompok 1 dan sampai kelompok 5 ditunggu. Untuk minggu depan berarti kelompok yang dari 6 sampai selesai, misalkan sampai kelompok 11 ditunggu gitu. Sekian, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.